sekarang ini kita memang melihat tren masyarakat mengembangkan UMKM sudah terlihat lebih baik ya, lebih baik. Dan ini perlu diingat bahwa serapan tenaga kerja yang besar di negara kita itu adalah dari UMKM, sehingga pemerintah harus memperhatikan UMKM, terutama teman-teman yang ada di pedesaan gitu. Jadi karena dengan UMKM yang bagus, insya Allah akan mendorong perekonomian teman-teman yang ada di masyarakat pedesaan. Jadi kami dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah kebetulan sudah membuat perda inisiatif, yang itu inisiatifnya dari Komisi B yang tentang pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Jadi sekarang sudah menjadi perda nomor 5 tahun 2021 dan sudah ada perbuknya, sehingga kami berharap perda itu bisa implementatif dan menjadi dasar penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Karena secara potensi Jawa Tengah itu tidak kalah dengan provinsi tetangga seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Jogja. Sebenarnya secara potensi kita tidak kalah dengan provinsi tetangga. Ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan UMKM ya, bagaimana supaya masyarakat bisa berusaha, bisa mengembangkan usahanya, dan itu pemerintah sudah, saya lihat kalau saya pribadi sudah menyaksikan nih, karena kita juga mengawal. Jadi ada mulai dari perizinan nih, itu sudah mudah sekarang ya. Jadi kita sekarang mengenal perizinan satu pintu, yaitu OSS, Online Single Submission gitu ya kalau nggak salah. Itu adalah sebuah upaya di mana perizinan tidak perlu berbelit-belit, sehingga hanya satu pintu ya. Misalnya kalau teman-teman yang usahanya sederhana, itu untuk memperoleh izin berusaha itu sangat mudah ya. Hanya dengan mempunyai KTP dan HP, insya Allah teman-teman kita yang ada di Dinas Koperasi UMKM bisa membantu ya. Hanya cukup 15 menit, nah nanti sudah mendapatkan izin berusaha. Kemudian selain izin berusaha juga program kegiatan yang saya lihat di Dinas Koperasi UMKM itu tahun ini ada sekitar 500 fasilitas untuk teman-teman yang mencari sertifikat halal. Jadi 500 sertifikat halal gratis untuk masyarakat gitu. Dan saya rasa tidak hanya pemerintah saja yang mempunyai program seperti ini, tetapi banyak stakeholder yang merasa mungkin terpanggil untuk membantu masyarakat dalam hal sertifikasi halal ya, seperti MUI. Selain MUI itu ada teman-teman di lembaga tinggi ya, kayak di UIN itu kayaknya juga ada ya teman-teman yang membantu untuk sertifikasi halal. Ya, harapan ke depan dengan fasilitasi pemerintah yang insya Allah lebih mudah dan lebih bisa diakses masyarakat, ya tentu ekonomi semakin berkembang ya. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu ada fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi dari hulu misalnya dari perizinan, kemudian dari mulai bagaimana memperoleh bahan baku mudah, kemudian sampai pada membuat produk yang menarik dan disukai oleh konsumen itu seperti apa gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal itu, termasuk pelatihan untuk pengemasan, pelatihan untuk manajemennya, untuk meningkatkan kompetensi SDM dari pelaku-pelaku usaha,
kemudian juga sampai pada pemasaran juga, karena sekarang trennya itu adalah era digitalisasi, pemerintah juga memfasilitasi pelatihan yang terkait dengan bagaimana memasarkan secara online. Jadi tadi sudah kita singgung diskusinya, jadi ada bagaimana memanfaatkan media TikTok, media e-commerce yang lain ya, seperti Tokopedia dan sebagainya, dan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi itu juga perlu disampaikan. Jadi kalau misalnya kita menjual produk itu yang walaupun secara online, tentu jangan lupa meninggalkan kualitas produk, sehingga nanti pada penilaian itu kita tahu netizen itu kadang-kadang kejam, sehingga kalau memang jelek produknya kita bisa mendapatkan penilaian yang jelek, bintangnya 1, nah itu nanti akan merusak pemasarannya, sehingga memang harus berhati-hati dan bagaimana kita menjadi penjual yang amanah, yang melaksanakan muamalah itu dengan baiknya, itu untuk menjalankan kelangsungan produk kita supaya ada di hati masyarakat.